Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa bersama saya Santi Arbi dalam program podcast saya. Ya, kali ini kita akan membahas terkait kode etik ASN, core value ASN, tata nilai Kemendikbud Ristek. Ini adalah hasil dari BIMTEK sosiokultural yang telah kami adakan. Jadi podcast ini juga sebagai bagian dari tugas pelatihan tersebut. Oke, adapun fungsi, tugas dan peran ASN, jadi fungsinya ini berdasarkan pasal 10 ya, ini sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian tugasnya ini melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Adapun perannya yaitu sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi politik dan bebas dari KKN ya. Nah, seperti itu. Bagaimana hak dan kewajiban ASN? Nah, adapun haknya ya, baik itu ASN PNS maupun PPPK, P3K. Haknya satu, untuk PNS mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, haknya adalah mendapatkan atau memperoleh cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan. Dan kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K, haknya adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, hak mendapatkan cuti. Ketiga, hak perlindungan dan pengembangan kompetensi. Adapun kewajiban PNS maupun P3K sama ya. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan pemerintah. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana kode etik dan perilaku ASN itu sendiri? Tujuannya menjaga martabat dan kehormatan ASN ya. Kemudian fungsinya pedoman, panduan birokrasi publik dan menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Standar penilaian, sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ini disebut etika birokrasi. Nah, terakhir ya, saya ingin menyampaikan 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, harus melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Tiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10.
tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Serta yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, seperti itu. Kemudian baru-baru ini ya, tanggal 27 Juli 2021, Bapak Presiden ya, Bapak Joko Widodo telah meluncurkan fondasi baru bagi ASN, aparatur sipil negara, yakni core values berakhlak. Apa itu? Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kedua, akuntabel. 3, kompeten. 4, harmonis. 5, loyal, adaptif. Dan terakhir, kolaboratif. Ini merupakan core values bagi kita para ASN. Sedangkan adapun employer branding, bangga melayani bangsa. Saat ini dunia menjadi serba hibrid, serba kolaboratif, tidak boleh lagi ada ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Ini pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo ya. Nah, kemudian kita employee value proposition ASN adalah employer branding ASN, bangga melayani bangsa. Oke, rekan-rekan sekalian, cukup sekian sharing hari ini ya terkait dengan materi kita, Kode Etik ASN, Core Values ASN, Tata Nilai Kemendikbudristek. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya video saya. Jumpa lagi pada podcast saya selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.